Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Bu Lili harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang berjudul Paulus naik kapal ke Roma. Mari kita dengarkan cerita ini bersama-sama. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Dari cerita Alkitab hari ini,
kita belajar bahwa kita perlu penyertaan Tuhan Yesus setiap saat. Sama seperti Paulus yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, baik pada waktu orang-orang mendengarkan Injil melalui Paulus, maupun ketika dia menghadapi badai di tengah lautan pada waktu naik kapal menuju kota Roma. Kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Sebagaimana Tuhan telah menolong Paulus sampai ke kota Roma dengan selamat, dan Tuhan dapat menolong Paulus juga untuk tetap dapat menulis surat-surat yang sampai saat ini kita dapat temukan di dalam Alkitab. Tuhan dapat juga menolong kita. Apa yang menjadi keperluan adik-adik? Nyatakan itu di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, berdoalah meminta penyertaan Tuhan Yesus selalu setiap hari. Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. See you.